Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Arga Nugraha Kusumayuda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan presentasi saya tentang kebijakan dividen dalam rangka ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Di kebijakan dividen ini, kita akan bicara tentang latar belakangnya, jenis dividen, kebijakan dividen itu apa, dan faktor yang mempengaruhi dari kebijakan dividen. Selain itu, ada tambahan lagi tentang kebijakan pemberian dividennya, tanggal penting dalam kebijakan dividen, ada kesimpulan dan saran. Pertama kita bahas tentang latar belakangnya dulu. Laba bersih perusahaan akan didistribusikan pada pemegang saham atau ditahan sebagai penambah modal atau kita sebut return earning. Pendistribusian laba kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Perusahaan menentukan laba menjadi dividen atau laba ditahan. Jadi perusahaan punya kewenangan untuk menetapkan dividen yang akan dibagi berapa persen dan laba ditahannya berapa. Jenis dividen yang akan dibagi bisa kita lihat ada 5 jenis, yaitu pertama dividen tunai, yaitu dividen yang diterima dalam bentuk uang tunai. Yang kedua dividen saham, dividen yang diterima dalam bentuk saham. Kedua dividen ini yang sering kita temui dalam pembagian dividen. Sedangkan ada juga scrip dividen, dividen dalam bentuk surat utang berharga atau obligasi. Lalu ada property dividen, yaitu dividen yang diterima dalam bentuk barang aktiva perusahaan seperti persediaannya. Jadi kita menerimanya berupa persediaan, bukan uang tunai ataupun saham. Terakhir ada liquidating dividen, yaitu dividen yang dibayarkan sebagian berbentuk uang tunai, sebagiannya lagi berupa pengembalian modal karena adanya likuidasi perusahaan. Nah, sebagian tersebut untuk yang pengembalian modal bisa berupa uang tunai juga atau bisa berupa aset-aset yang dilikuidasi. Kebijakan dividen yang ada di Indonesia, bisa perusahaan mempunyai kebijakan untuk membagikan laba bersih seluruhnya. Laba bersihnya akan dibagikan dalam bentuk dividen seluruhnya, sedangkan tidak ada return earning di situ. Hal ini biasanya manajemen memutuskan untuk laba bersihnya dibagikan seluruhnya karena mereka sudah tidak membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan perusahaan atau memang tidak ada niat untuk ekspansi perusahaannya. Ini bisa kita temui biasanya pada PT terbuka, ada di PT Bukit Asam, PTBA. Di sini mereka sudah beberapa tahun terakhir membagikan laba bersihnya seluruhnya sebagai dividen. Yang kedua, laba bersih dibagikan sebagian. Ini kebanyakan perusahaan seperti ini. Manajemen memutuskan membagikan laba bersih dalam bentuk dividen sebagian, sisanya menjadi laba ditahan. Nah, hal itu untuk perusahaan menjaga kelangsungan operasionalnya atau memang ada niatan untuk ekspansi lebih jauh lagi. Ini hampir semua perusahaan seperti ini, laba bersih yang dibagikan dalam bentuk dividen 40%, laba ditahan 60%, atau begitu juga dengan persen-persen lainnya. Sedangkan untuk laba bersih yang tidak dibagikan, manajemen memutuskan tidak membagikan dividen karena keseluruhan laba tersebut akan digunakan untuk investasi atau operasional perusahaan. Ketiga kebijakan ini tujuannya untuk mensejahterakan pemegang saham dalam jangka panjang ataupun pendek. Dengan membagikan laba bersih seluruhnya sebagai dividen, perusahaan berarti ingin mensejahterakan pemegang sahamnya dalam jangka waktu dekat. Saat ada return earning digunakan untuk ekspansi perusahaan, untuk investasi, untuk operasional perusahaan, yang kemudiannya nantinya juga akan kembali ke investor, bisa sebagai dividen di masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar karena laba yang diperoleh lebih besar. Faktor-faktornya, kenapa perusahaan membagikan seluruhnya, membagikan sebagian, atau bahkan tidak membagikan dividen. Yang pertama ada peraturan perundang-undangan, ada peraturan tentang laba bersih, ada larangan penggunaan modal, ada peraturan tentang kepailitan, harus diperhatikan semuanya.
Yang kedua, faktor likuiditas. Laba digunakan untuk menyokong operasional perusahaan karena sebagian besar aset perusahaan tidak likuid sehingga perusahaan membutuhkan modal. Nah, lalu ada tingkat ekspansi perusahaan. Pembelian aktiva dilakukan untuk mengembangkan perusahaan biar bisa berekspansi lagi di pasar. Stabilitas laba, makin stabil laba yang diperoleh antar tahun, makin sudah menentukan kebijakan dividen. Jadi semakin labanya stabil, berarti kan manajemen bisa menentukan nih akan menggunakan laba itu berapa persennya untuk diinvestasikan kembali atau untuk operasional, dan yang dibagikan untuk dividen berapa. Lalu ada peluang ke pasar modal. Semakin besar dividen yang dibagikan, dividen yieldnya besar, berarti investornya pasti akan lebih tertarik, sehingga investornya datang, modal perusahaan akan bertambah juga. Lalu dari segi perpajakan, penerimaan dividen dipengaruhi peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam hal ini setelah ada undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, dividen yang diterima oleh perusahaan, badan usaha ataupun oleh orang pribadi tidak dikenai dengan pajak lagi sekarang, tapi dengan syarat kalau dividen yang menerima orang pribadi tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia pada jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk badan tanpa syarat, jadi dividen yang diterima oleh wajib pajak badan itu bukan objek pajak. Di sini kebijakan pemberian dividen, ada satu dividen initiation. Perusahaan mengumumkan untuk memberikan dividen atas laba untuk pertama kalinya. Lalu yang kedua ada dividen cuts. Perusahaan menurunkan kumulatif dividen dari tahun sebelumnya. Jadi yang sebelumnya ada dividen menjadi dividennya 20% menjadi 10% atau lebih kecil lagi. Nah, tadi yang dividen initiation itu pertama kalinya perusahaan terbuka, ada perusahaan yang mengumumkan untuk membagikan dividen. Yang ketiga ada dividen omission. Perusahaan tidak membagikan dividen sama sekali, dari sebelumnya membagikan. Lanjut kita ke tanggal-tanggal penting dalam kebijakan dividen. Yang pertama ada declaration date, yaitu tanggal diumumkannya ada pembagian dividen. Tanggal tersebut biasanya terjadi setelah ada RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedua record date, tanggal mendaftar sebagai pemegang saham yang akan memperoleh dividen. Jadi di tanggal ini teman-teman kalau mau bertransaksi saham, teman-teman masih bisa tuh dalam artian masih bisa mendapat hak untuk menerima dividen di tanggal record date ini kalau teman-teman membeli saham tersebut. Nah, ada cum date, yaitu tanggal penetapan pemegang saham penerima dividen. Nah, di tanggal cum date ini adalah cut off-nya saat teman-teman yang terdaftar udah memegang saham, teman-teman diberikan waktu untuk ditetapkan sebagai penerima dividen di tanggal ini. Nah, setelah cum date, teman-teman nanti akan masuk ke payment date. Payment date ini yaitu tanggal pembayaran dividen oleh perusahaan kepada pemegang saham. Jadi paymentnya setelah itu. Jadi tanggal ini berurutan, dimulai declaration, record, habis itu cum date, lalu ada payment date. Kesimpulannya, kebijakan pemberian dividen dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Lalu perusahaan terbatas dapat melakukan kebijakan pemberian dividen dengan metode dividen initiation, dividen cuts, ataupun dividen omission yang pada masa depan berpengaruh terhadap harga saham dan kesejahteraan investor. Yang ketiga, waktu-waktu yang harus diperhatikan pada kebijakan dividen adalah adanya declaration date, record date, cum date, dan payment date. Untuk saran sendiri, laba yang besar akan mempermudah manajemen menentukan kebijakan pemberian dividen. Dividen yang besar akan menjadi sarana promosi di pasar modal. Nah, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.